Baik, hari ini kita lanjutkan latihan aplikasi komputer akuntansi dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Hari ini mungkin rumus-rumus yang kita gunakan masih sama dengan rumus-rumus yang sudah kita pelajari ya. Tidak jauh dari left, right, if, VLOOKUP. Namun mungkin nanti akan ada modifikasi yang berbeda dalam penggabungan rumusnya. Kita langsung saja ke petunjuk soal. Kolom nama barang ini kita isi dengan merujuk pada 3 karakter pertama kode barang. Berarti yang ini ya. Dengan kriteria sebagai berikut. Kode Xiao untuk Xiaomi, kode OP untuk Oppo, kode SSG untuk Samsung. Artinya kita harus memasukkan rumus yang memiliki kriteria sebagai berikut. Jadi bukan kita mengambil dari tabel data lain ya. Kalau sebelumnya mungkin di contohnya kita itu memasukkan rumus dengan menggunakan VLOOKUP atau HLOOKUP dengan membaca tabel referensi. Nah, sedangkan di sini kita menggunakan rumus yang berdasarkan kriteria. Maka fungsi apa yang kita gunakan adalah fungsi if ya. If merujuk pada 3 karakter pertama. Berarti ekspresi logikanya kita pakai left, kolom yang ini, kemudian jumlah karakter yang kita pakai adalah 3 karakter. Nah, ekspresi logikanya bagaimana? Jika 3 karakter pertama kode barang ini sama dengan Xiao, maka yang kita munculkan nama barangnya adalah Xiaomi. Kemudian masih ada kriteria yang kedua. Jika kita masukkan lagi tiga karakter pertama kode barang adalah OPP, maka yang muncul adalah nama barangnya Oppo. Dan jika selain itu, misalnya kriterianya memang hanya 3 ya, tidak ada yang lain, maka ya sudah. Jika selain itu, maka nama barangnya adalah Samsung. Ini kalau kriterianya memang hanya 3 dan kode barangnya dimungkinkan tidak ada kode barang yang lain. Namun, apabila masih ada kemungkinan kode barang yang lain, maka kita harus membuat kriteria lagi, fungsi logika lagi. If left B6 3 karakter sama dengan SSG, maka Samsung. Dan selain daripada ketiga kriteria ini, kalau misalnya ada kode lain nih, maka misalnya kita 0 gitu ya. Jika false, maka 0. Supaya kita bisa mendeteksi jika ada kode barang yang memang salah. Nanti nama barangnya tidak akan muncul. Munculnya hanya 0 gitu. Jadi sebetulnya boleh yang tadi kalian cuma membuat ekspresi logikanya 2, kemudian yang terakhirnya jika false maka ya sudah Samsung gitu. Kalau nggak Xiaomi, kalau nggak Oppo berarti Samsung. Tapi kalau misalnya kalian ingin meyakinkan takut ada kode barang yang salah di sini, kalian bisa membuat kriteria lebih spesifik ekspresi logikanya untuk Samsung itu sendiri, yaitu jika kodenya SSG maka Samsung. Dan jika selain ketiga ini maka dimunculkan 0. Ini nanti kita bisa mendeteksi adanya kesalahan kode barang gitu ya. Maka muncul Xiaomi ya. Kita tarik. Yang lain juga sudah betul ya. SSG untuk Samsung, OPP untuk Oppo, Xiao untuk Xiaomi. Kemudian jenis barang menuju pada karakter kelima dan keenam kode barang. Berarti tengah-tengahnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka kita gunakan fungsi masih pakai if. Kenapa? Karena memang merujuk pada suatu kriteria tertentu. If meet B6
mulai dari mana? Karakter ke 5, kita ambil 2 karakter. Kemudian jika dia sama dengan 01, maka yang dimunculkan adalah 3/64 GB. Jangan lupa tanda kutip 2-nya ya. Kemudian ada lagi if mid B6 mulai dari 5, kemudian 2 karakter yang diambil sama dengan 02, maka 6/128 GB. Nah, kalau mau cara spesifiknya seperti tadi ya, kita if lagi, kemudian mid, kemudian kriteria 3 gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau cari cara cepatnya, dan kita yakin bahwa kode barangnya memang sudah betul, maka ya sudah. Maka selain daripada 01 dan kode 02, maka ya yang 03 ini ya, 8/256 GB. Nah, muncul ya. Kita tarik, maka muncul seperti ini. Kita cek. Ketika kodenya 01, maka jenis barang yang muncul adalah 3/64. Ketika 02, 6128. Ketika 03, maka yang muncul adalah 8/256 GB. Sudah sesuai ya. Kemudian untuk tahun, merujuk pada 4 karakter terakhir kode barang. Gampang ya. Berarti ini hanya memakai fungsi write. Tidak ada penggabungan rumus di sini ya. Write, kemudian karakter yang diambil adalah sejumlah 4. Tahunnya sudah muncul. Kemudian garansi. Garansi diisi dengan kriteria sebagai berikut. Nah, ini juga berarti memakai fungsi if. Jika Xiaomi, maka 2 tahun, kemudian 1 tahun untuk Oppo, dan 3 tahun untuk Samsung. Sudah dijelaskan nih, kalau Xiaomi berarti dia 2 tahun, kalau Oppo 1 tahun. Berarti bagaimana membuat rumusnya? If nama barangnya kan kita sudah punya nih, jadi kita tidak perlu merujuk lagi kepada kode barang. Kita boleh langsung ke sini ya. If C6 sama dengan Xiaomi, maka 2 tahun. Jika C6 sama dengan Oppo, maka 1 tahun. Jika selainnya, maka 3 tahun. Betul ya kriterianya. Jika Xiaomi maka 2 tahun, jika Oppo maka 1 tahun, dan jika Samsung maka 3 tahun. Sudah betul. Nah, sekarang harga. Harga barang merujuk pada tabel harga. Nah, untuk harga ini tidak tersirat pada kode barang secara langsung atau kolom lainnya secara langsung. Dari mana kita menemukan harga ini? Dari tabel harga. Kita ketahui kalau misalnya kita mengambil data dari tabel yang berbeda, maka apa yang kita gunakan? Yaitu rumus lookup. Kita lihat jenis tabelnya ini horizontal atau vertikal. Ini kita mengambil datanya secara vertikal ya, maka kita gunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP, bagaimana caranya? Karena di sini ada kriteria tertentu ya, jadi harganya berbeda untuk ketika Xiaomi 3/64 GB dengan Xiaomi jenis barang 8/256 GB itu memiliki harga yang berbeda, maka VLOOKUP ini kita harus memakai fungsi if ya. Jadi kita ambil datanya ketika 3/64 GB, maka harga yang diambil adalah di kolom 1. Maaf, 2 ya, maksudnya kan ini
kolom 1, kolom 2 ya, ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Jadi ketika jenisnya yang ini 6/128 GB, maka kita ambil kolom yang ketiga. Ketika kita mengambil yang 8/256 GB, maka kolom keempat yang kita ambil. Nah, langsung saja untuk harga, kita pakai rumus VLOOKUP. Kemudian kunci telusurnya pakai yang mana? Pakai kolom C6 ya. Selanjutnya, rentang mana yang menjadi referensi untuk kita mengambil datanya, itu tadi sudah kita beri nama ya, tabelnya yaitu harga. Nah, indeksnya, kolom keberapa sih yang mau kita pakai? Itu kita memakai kriteria ya, pakai fungsi if. Jika jenis barang ini D6 sama dengan 3/64 GB, maka yang kita pakai adalah indeks yang kedua atau kolom yang kedua. Kalau di VLOOKUP itu kolom berarti ya. Kemudian jika jenis barang ini sama dengan 6/128 GB, maka yang kita pakai adalah indeks ketiga. Jika bukan, selain daripada ini, maka kolom yang keempat. Kita tutup dulu, kemudian kita beri 0 untuk meminimalisir kesalahan. Kita tutup dan enter. Maka muncul harganya ya. Kita cross check apakah betul. Ketika Xiaomi dengan jenis 3/64 GB itu harganya adalah 1.500.000, betul ya. Kemudian ketika Samsung jenis barangnya 6/128, Samsung 6/128 harganya 6.500.000. Sudah betul ya. Kemudian Oppo, untuk Oppo yang tipe 3/64, maka harganya 1.800.000. Sudah betul ya. Insya Allah yang lainnya juga mengikuti. Nah, sekarang jumlah bayar, tinggal harga dikali jumlah. Kemudian potongan ini kriterianya adalah potongan sebesar 15% berlaku untuk pembelian di atas 3 barang. Artinya harus di atas 3 barang ya. Kita pakai rumus if jumlahnya lebih dari 3, maka mendapat diskon dari total bayar ini. Dapat diskon dari total bayar dikali 15%. Jika tidak, maka 0 ya. Ketika barangnya di atas 3, 5 artinya di atas 3, dia mendapat potongan. Ketika jumlahnya 3, karena ini harus di atas 3, maka yang jumlahnya 3 pun tidak mendapat potongan, apalagi yang berada di bawahnya ya. Total bayarnya, total bayar dikurangi potongan, maka hasilnya seperti ini. Total seluruh bayar sudah sering ya, rata-rata seperti ini ya. Mudah ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup jelas ya teman-teman. Dan silahkan coba di rumah, pelajari rumus-rumusnya dan pahami bagaimana rumus itu mengekspresikan data yang ingin kita gunakan, yang kita butuhkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.